waktu itu dan bahkan barangkali sampai hari ini Ibu Megawati tidak bersedia bertemu dengan saya. Andai kata Ibu Megawati besok saya mau ketemu sama SBY, saya pun dengan senang akan bertemu dengan beliau. Itulah duduk persoalannya. Janganlah dibuat seolah-olah semua dibikin melodrama. Dan selalu Pak SBY membuat Bu Mega seolah-olah menjadi orang yang pendendam, seolah-olah kan tidak mau berhubungan dengan beliau ditolak. Mari kita berpolitik dengan cara-cara yang lebih elegan, ya tidak usah playing victim terus menerus. Rakyat juga ada bosan kok Pak. Katakan waktu itu, tahun-tahun pertama dan kedua, saya berusaha untuk menjalin komunikasi saya kembali dengan Ibu Megawati. Jadi kalau dikatakan mau dendam atau kemudian marah sama Pak SBY karena Pak SBY pernah menelikung, itu mengada-ngada. Memang hidupnya karena fitnah. Dia cuma untuk dapatkan jabatan, untuk dapatkan kepercayaan dengan cara menfitnah. Kalau nggak saya keluarkan mereka ini kok sok paling berjasa, paling bersih. Udahlah, saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Jangan karena kepentingan politik sesaat kita kemudian membuat bangsa ini hancur dan terpecah belah. Siapa yang dikorbankan? Ketika beliau jadi presiden harusnya Pak SBY membantu beliau sampai selesai. Diam-diam Pak SBY membuat partai. Siapa sebetulnya yang dikorbankan? Apakah Bu Mega? Apakah Pak SBY? Polemik SBY dan Megawati. Wakil Ketua DPW P3 Jatim. Jagat media sudah bising. Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Abdul Rashid menilai polemik antara kedua mantan Presiden Indonesia, yakni Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai gaya politik yang mudah terbawa perasaan. Rashid meminta kepada keduanya untuk segera menyelesaikan konflik mereka secara kekeluargaan, tanpa harus bersinggungan dengan media. Menurutnya, kini media di Indonesia sudah terlalu sering memberitakan mereka. Oleh karena itu, Rashid menilai semakin lama konflik tersebut diselesaikan, semakin banyak artikel berita baperan yang dimuat suatu media untuk masyarakat. Halah, sudah politik gaya baperan. Jagat media sudah bising, masa mau ditambah dengan narasi-narasi baperan? Demikian ujar Abdul Rashid dikutip Gala Media. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali mengutarakan sebuah pernyataan SBY yang menilai Megawati telah kecolongan 2 kali pada pemilihan presiden 2004. Kecolongan pertama ketika SBY mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam di era kepresidenan Megawati. Kecolongan yang kedua ketika SBY mengajak Yusuf Kala menjadi kawan politiknya. Menariknya, 2 kecolongan tersebut dimanfaatkan SBY untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2004. Pada kesempatan itu pula, SBY menjadikan JK sebagai calon wakil presiden. Tidak mau kalah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi pernyataan tersebut. Menurutnya, SBY sebelumnya telah membuat isu pencitraan yang membuatnya seakan-akan menjadi Menko Polhukam yang dizolimi oleh Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Marzuki Ali mengungkap pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono kepada dirinya bahwa Megawati Soekarno Putri kecolongan 2 kali. Hal ini terkait majunya SBY pada Pilpres 2004 yang menggandeng Yusuf Kala. Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan Satya Meva Jayate yang bermakna hanya kebenaran yang berjaya, merupakan semboyan bahasa Sanskerta. Kebijaksanaan ini mungkin sama dengan kebijaksanaan masyarakat Indonesia yang selalu percaya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dengan pernyataan seperti tangan Tuhan bekerja, bahkan lewat cara yang kadang tak disangka manusia itu sendiri. Hasto mengatakan mungkin itu pula yang kini dirasakan masyarakat Indonesia ketika seorang Marzuki Ali menyampaikan kisah pengakuan SBY telah membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri 2 kali kecolongan, yakni 2004 ketika maju sebagai calon presiden. Padahal tahun 2004 publik masih segar mengingat SBY yang bertindak sebagai seakan-akan sebagai sosok yang dizolimi. Dalam politik kami diajarkan moralitas politik yaitu satunya kata dan perbuatan.
Apa yang disampaikan Marzuki tersebut menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok Pak SBY. Terbukti bahwa sejak awal Pak SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri, termasuk istilah kecolongan 2 kali sebagai cermin moralitas tersebut. Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah dizolimi oleh Bu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzolimi dirinya sendiri demi politik pencitraan. Begitulah Ibu Hasto. Hasto menyatakan dirinya terjadi teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Cornelius Lau. Hasto menyatakan dirinya jadi teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Cornelius Lau, bahwa sebelum SBY ditetapkan sebagai Menko Polhukam di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati Soekarno Putri, saat itu ada elit partai mempertanyakan keterkaitan SBY sebagai menantu Sarwo Edi yang dipersepsikan berbeda dengan Bung Karno, dan juga terkait dengan serangan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 96. Namun sikap Megawati Soekarno Putri yang lebih mengedepankan rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan mengatakan, "Saya mengatakan Pak SBY sebagai Menko Polhukam bukan karena menantu Pak Sarwo Edi. Saya mengangkat dia karena dia adalah TNI. Ada Indonesia dalam TNI sehingga tidak melihat dia menantu siapa. Kapan bangsa Indonesia ini maju kalau hanya melihat masa lalu? Mari kita melihat ke depan. Karena itulah, menghujat Pak Harto pun saya larang. Saya tidak ingin bangsa Indonesia punya sejarah kelam memuja presiden ketika berkuasa dan menghujatnya ketika tidak berkuasa." Begitulah kata Ibu Megawati penuh sikap kenegarawanan sebagaimana disampaikan Profesor Cornelis. Hasto menganggap apa yang disampaikan Marzuki itu bagian dari dialektika bagi kebenaran sejarah. Sebelumnya Marzuki mengungkapkan pernah melakukan pertemuan 4 mata dengan ayah Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Sheraton Bandara dan disaksikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo. Marzuki mengira bakal ada rapat dengan SBY, sebab ruangan pertemuannya terdapat banyak buku kecil dan pensil. Dendam politik Megawati. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menduga dendam mantan Presiden Megawati bukan hanya kepada mantan Presiden SBY, tapi hingga keturunannya Agus Yudhoyono. Dikutip dari laman Twitter pribadinya, Andi sempat menyangka bahwa dendam Presiden kelima itu hanya kepada SBY. Ia pikir Presiden Jokowi bisa memperbaiki hubungan keduanya, namun nyatanya tidak. Andi menyebut hal ini sebagai takdir sejarah. Menurutnya kemungkinan besar dendam Megawati akan sampai hingga anak dan cucu SBY. Tentu saja AHY tidak pernah merencanakan hidupnya sebagai anak SBY. Ini takdir sejarah. Karena itu dendam Ibu Megawati hingga ke anak cucu SBY adalah dendam pada takdir. Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca pemilu 2019. Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik. Terlepas ada dendam politik, sudah dibantah oleh banyak politikus PDIP. Namun sejarah mencatat Megawati selaku mantan presiden tidak pernah menghadiri 2 kali acara pelantikan SBY. Tahun 2004 dan tahun 2009. Pengakuan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali dalam sebuah diskusi di channel YouTube Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada Kamis 11 Februari 2021 menyita perhatian banyak pihak. Dalam diskusi dengan Akbar Faisal tersebut, Marzuki Ali mengungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyampaikan bahwa Megawati Soekarno Putri 2 kali kecolongan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah, pengakuan Marzuki Ali berpotensi kembali menghidupkan dendam politik Megawati kepada SBY. MA dalam hal ini berpotensi kembali menghidupkan dendam politik Megawati yang semestinya mulai padam, tetapi mengingatkan kontestasi SBY Megawati. Begitulah ujarnya. Deddy berpendapat bukan tidak mungkin semangat permusuhan politik kembali tumbuh. Terlebih Megawati saat ini memiliki kekuasaan jauh lebih dominan dibanding SBY. Maka itu Deddy menilai putra sulung SBY yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, perlu mengikat kuat solidaritas partai agar siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja akan dihadapi partai berlambang Mercy itu menjelang kontestasi 2024. Di samping itu, Deddy menilai konteks pembicaraan yang diungkap Marzuki Ali sepertinya hanya soal kepiawaian SBY
Sepertinya hanya soal kepiawaian SBY membaca momentum politik. Hanya saja menurut Dedi, hal biasa yang sifatnya privasi diceritakan Marzuki menjadi tidak etis. Ada kesan MA mengungkit perseteruan Megawati SBY. MA saya kira mulai kehilangan patriotisme pada Demokrat, juga pada SBY. Begitulah pungkasnya. Sekedar diketahui SBY di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 2018 lalu pernah mengungkap bahwa hubungannya dengan Megawati masih belum pulih, alias masih ada jarak. Keretakan hubungan kedua tokoh ini diketahui setelah SBY memutuskan maju di pemilihan presiden dan wakil presiden 2004, bersaing dengan Megawati. Sebelum SBY memutuskan itu, ia menolak ajakan Megawati untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2004. Saat diajak Megawati menjabat Presiden RI, sedangkan SBY sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Saat menjabat Menteri Kabinet Gotong Royong itu juga SBY sudah diketahui sedang membangun partai baru, yakni Partai Demokrat.